Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Mariana Yurpa dengan NIM 2106411001003. Saya dari kelas 2D. Di sini saya akan melakukan video pembelajaran tentang sistem pencernaan manusia, yang mana pada materi sistem pencernaan manusia ini ada pada kelas 7 SMP. Marilah kita mulai untuk melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Apakah baik saja? Apakah kabar baik? Alhamdulillah kalau kalian mempunyai kabar baik. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, kalau gitu kita akan mulai pelajaran kita, yaitu tentang pencernaan manusia. Siapa yang tahu tentang pencernaan manusia itu? Pencernaan manusia itu adalah proses pencerna makanan pada manusia yang dimulai pada mulut, di mana proses pencernaan makanan ini bisa menghasilkan sari-sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh, kemudian dibuang dengan zat sisa berupa fases ataupun air mani. Saya tulis sistem pencernaan manusia dulu ya. Teman-teman tahu tidak, sistem pencernaan manusia ini ada 7 organ yang bekerja pada yang bekerja. Bentar. Nah, organ itu adalah yang pertama, kurang besar ya. Udah. 1, mulut, 2, kerongkongan, 3, lambung, 4, usus halus, 5. Nah, pada proses pencernaan ini dimulai dari mulut. Nah, mulut itu ada namanya lidah, ada yang namanya gigi. Dia berperan itu berbeda-beda. Di dalam lidah, air liur itu terdapat enzim kimiawi yang dapat membantu untuk menghancurkan makanan, dan gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan sehingga mudah dicerna untuk masuk ke masuk ke organ berikutnya. Dibuka pada buku halaman 1, dibuka LKS-nya ya teman-teman. Yang pertama, organ manusia ada 7. Proses pencernaan manusia dimulai, yang pertama itu adalah mulut yang berfungsi mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Terus di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanis oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Jadi di dalam mulut ini ada enzim amilase dan senyawa kimiawi.
Nah, gigi di sini berfungsi untuk memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil. Nah, potongan kecil makanan dibasahi oleh air liur dan otot-otot untuk mendorong makanan ke dalam faring atau kerongkongan sini. Jadi kalau waktu mengunyah makanan terus kayak gitulah, itu dibantu dengan air liur. Nah, waktu bagian luar lidah itu terdiri dari papila, yaitu tonjolan-tonjolan lidah yang di bawah dekat rahang bawah menghasilkan air liur dalam mulut. Jadi di bawah sini itu menghasilkan air liur untuk membantu melanjutkan makanan ke kerongkongan. Selain itu, air liur berperan penting untuk memecah makanan, melembabkan, dan membuat makanan lebih mudah ditelan. Selain itu ya teman-teman, perlu diketahui untuk mengunyah makanan itu harus 28-31 kali, dan itu dipastikan makanan benar-benar halus untuk masuk ke organ selanjutnya agar tidak terjadi muntah atau proses pencernaan yang lama. Itu akan berakibat bukan buruk sih, tapi lebih ke lama waktu proses pencernaannya. Seperti pada lambung, perlu diketahui juga pada lambung itu membutuhkan waktu sekitar 40 menit sampai 60 menit dalam 1 sendok makanan untuk bisa mencerna. Kemudian diambil sari-sari makanannya, kemudian dilanjutkan untuk menyebarkan ke seluruh tubuh untuk mendapatkan energi. Yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan itu adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Jadi di sini tenggorokan itu namanya kerongkongan. Jadi habis dikunyah dari gigi dan lidah, habis dilembabkan di mulut, balik ke sini, ke ini lanjut ke kerongkongan. Setelah itu yang dapat menuju lambung. Jadi sekiranya itu kayak gini. Ini sekiranya ini mulut ya, mulut, ini mulut, ini kerongkongan, terus ini lambung, ini mulut, kerongkongan, ini lambung. Jadi kerongkongan ini ada di antara mulut dan lambung. Ini kerongkongan, atau biasa disebut dengan tenggorokan. Makanya dalam makan atau minum kita dilarang untuk berbicara agar menghindari tersedak. Biasanya tersedak itu karena rongga itu membuka gitu. Jadi ada 2 rongga di dalam kerongkongan itu, ada 2 rongga untuk makanan dan untuk saluran pernafasan. Seperti ini ya. Jadi ada 2. Ini misalkan mulut. Ini kan mulut ya, kerongkongan. Nah ini ada 2 kerongkongan. Dan ini bisa dihubungkan ke paru-paru. Ini misalnya paru-paru. Ini lambung. Dan ini kerongkongan. Jadi kalau waktu tak jarang juga waktu kita makan terus kita sambil ngomong tersedak, biasanya keluar lewat mulut atau lewat sini. Nah itu salurannya ada 1 teman-teman, ada 1 dalam sini, di sini di kerongkongan. Cuma beda ya, kerongkongan sama tenggorokan itu beda. Tenggorokan itu biasanya dibuat untuk saluran sistem ekskresi ya pada saluran pernafasan, dan ini ada saluran pencernaan pada kerongkongan. Jadi beda ya kerongkongan sama tenggorokan.
Selain itu, ini jalan bagi makanan yang telah dipunya. Nah, waktu kerongkongan membukakan jalan makanan ke lambung namanya gerak peristaltik. Gerak peristaltik. Gerak peristaltik adalah, maaf tidak jelas ya, saya tulis lagi ya. Dan gerak, nanti spidol dulu. Gerakan mendorong makanan menuju lambung. Kelihatan ya? Nih, bentar, kelihatan ya? Nah, gerak peristaltik merupakan gerak untuk mendorong makanan menuju lambung. Jadi otot dalam kerongkongan itu seperti berputar, teman. Misalnya ini ya, kayak gini. Ini misalnya ada makanan. Nah itu dicerna kayak gini. Cerna kayak gini, cerna. Nah itu menuju lambung untuk melakukan proses berikutnya di dalam lambung. Di dalam lambung juga ada proses lagi namanya dalam makanan dalam lambung itu bisa diubah dengan enzim-enzim yang ada di lambung. Ada misalnya ada enzim pepsin, ada asam klorida atau disebut HCl. Kita bahas satu-satu nanti ya. Nah, apakah yang dimaksud dengan lambung itu? Lambung itu organ manusia yang berbentuk huruf C kayak gini. Lambung. Huruf C kayak gini, gimana ya? Nah, kayak gini. Ini ada cabang-cabang ini ya. Ada rongga-rongganya. Lambung seperti ini. Dalam lambung ini ada cairannya. Di sini juga ada cairannya. Namanya cairan asam lambung atau asam klorida yang disebut dengan HCl. Asam lambung HCl atau asam klorida ya. Nah, dalam lambung ini lambung itu ukurannya sangat kecil tuh, sekepalan tangan orang dewasa segini mungkin ya. Makanya kalau kalian itu kalau makan jangan banyak-banyak. Jadi kalau misalnya kita makan, coba kita kira-kira bisa nggak ya muat sekepalan tangan kita, bukan kayak gitu ya, cuma bisa nggak ya lambung kita menampung makanan sebanyak berapa gitu. Jadi harus penuh perhitungan saat makan. Jadi jika tidak diawur ya teman-teman, bisa merusak lambung juga. Lambung ini terletak di esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Ini bagian
Tuh. Lambung itu ada di sini, di antara usus halus sama ini hati esofagus ini ya, saluran esofagus. Nah, habis ini kita bahas melalui video CD yang sudah saya sediakan. Oke, ini materi dulu. Lambung itu memiliki 3 fungsi utama pada sistem pencernaan manusia. Ya, yang pertama, saya tulis. Fungsi lambung. 1. Menyimpan makanan. Menyimpan makanan dan cairan. 2. Mencampur makanan. Yang ketiga adalah mencernanya. Mencerna makanan. Jadi di lambung itu kan seperti kantung gitu ya. Kantong seperti apa ya namanya, kantong nah ini misalnya lambung, ini misalnya kerongkongan ya, ini kerongkongan, habis dari kerongkongan menuju lambung, katakanlah ini misalnya ada isi makanan dan cairan. Dalam lambung ini makanan dan cairan itu pertama disimpan dulu, habis itu dicampur ada pencampuran pada lambung ini dibantu dengan enzim-enzim yang ada di lambung. Seperti apa nanti kita bahas. Kemudian dicerna. Jadi di dalam lambung itu menyimpan, menyampur dan mencerna. Nanti setelah dapat lebih kecil sari-sari makanan yang halus akan ditransfer menuju ke usus halus begitu. Dalam lambung ada enzim, pepsin, dan asam klorida. Kalau kalian tahu nggak, asam klorida itu berbahaya sebenarnya. Kalau misalnya asam lambung naik atau sakit perut atau sakit lambung emak gitu, gara-gara tidak makan atau karena kita makan makanan yang ngawur seperti makanan seafood atau junk food, itu kan nggak sehat. Seperti sehat itu bagaimana? Yang sehat itu buatan sendiri, dimasak secara matang, biasa diolah itu benar-benar matang gitu. Bukan nggak semua makanan itu nggak sehat loh ya. Boleh kalian makan junk food tapi jangan sering-sering. Dalam lambung ini ada enzim pepsin. Ada yang tahu apa itu fungsinya enzim pepsin? Bisa angkat tangan. Ada yang tahu? Enzim pepsin, kita lihat pepsin awalannya P. Jadi enzim yang berfungsi memecah protein menjadi pepton. Pepsin mengubah protein menjadi pepton. P ya, depannya P, mengubah protein menjadi pepton. Dan yang kedua ada asam klorida tadi atau yang disebut dengan asam lambung atau HCl. Asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan yang kita makan. Jadi kalau misalnya makanan yang kita makan itu terdeteksi mengandung kuman, bakteri atau hal-hal buruk lainnya yang tidak bisa diterima tubuh, yang tidak bisa dicerna oleh tubuh, nah ini tuh dibunuh oleh HCl. Tugasnya HCl untuk membunuh kuman. Tapi berbahaya juga kalau asam klorida atau HCl ini naik, seperti kayak ada yang di sini pernah mengalami asam lambung
kalau itu jangan coba-coba untuk tidak makan sari begadang, itu bisa menimbulkan penyakit lambung gitu. Lambung itu organ yang sering disepelekan, padahal itu bekerja sangat maksimal untuk proses pencernaan, sangat penting bagi pencernaan. Kalau misalnya lambungnya bermasalah pasti enak makan. Jadi kalau makan itu harus beraturan ya. Kemudian setelah ke lambung kemana? Ada yang tahu setelah proses pencernaan ke lambung? Ya, ada usus halus. Usus halus. Nah, kalian tahu makanan dari lambung menuju usus halus itu nggak langsung gitu, nggak. Jadi itu pelan-pelan. Jadi semisal ya, ini lambung, ada kayak bolongan dikit nih. Ini gini ya, ini menuju usus halus. Nah, bisa ini usus halus misalnya ya. Terus nanti ini ada usus besar. Bedanya usus halus sama usus besar itu apa? Beda. Usus halus itu berada di dalam yang merupakan kriwil, bukan kriwil, kayak gini ya misalnya. Nah, ini biasa disebut strukturnya lebih kecil dan halus. Kalau usus besar dia rentan seperti ini. Nah, seperti itu, bedanya seperti itu. Karena dari proses pencernaan di usus halus dan usus besar itu berbeda. Karena usus besar akan menghasilkan zat pembuangan yang akan dibuang, mana yang akan dibuang dan mana yang akan tetap disaring pada tubuh. Kembali lagi pada usus halus. Nah, ini ya. Usus halus itu berukuran sekitar 2,5 lebarnya 2,5 cm. Jadi sekiranya segini, lebarnya segini tapi panjangnya sampai 10 meter. 10 meter itu panjangnya, kayak panjang pokoknya ya. Nah, usus halus ini terdiri dari berapa? Ayo, ada berapa ini? Ada 3, dibagi menjadi 3. Ya. Usus halus dan istilah. Usus halus bagi menjadi 3. 1, 2, 3. Ada usus 12 jari atau duodenum, ada jejunum, usus kosong, dan ada ileum, usus penyerapan. Ada bedanya. Apa itu bedanya? Kita baca buku kita kembali. Usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Caranya, makanan dari lambung masuk ke duodenum akan dinetralkan dulu oleh senyawa bikarbonat dari pankreas. Pankreas itu hati ya teman-teman ya. Lalu makanan tersebut dicerna dengan bantuan enzim amilase, lipase, dan tripsin dari pankreas serta enzim maltase yang dihasilkan oleh usus halus sendiri. Dinding bagian usus halus penuh dengan tonjolan dan
lipatan. Fungsi lipatan dalam usus halus itu adalah memaksimalkan pencernaan makanan dan penyerapan zat gizi saat makanan meninggalkan usus halus. Sekitar 90% zat gizi telah diserap dan disebarkan oleh darah. Setelah itu coba kalian pahami dulu tentang usus halus dan enzim-enzim yang di dalamnya. Saya kasih waktu 5 menit untuk kalian diskusi tentang usus halus. Setelah itu kita akan lanjutkan dari ke usus besar, kemudian anus, dan enzim apa saja yang membantu dalam proses pencernaan makanan. Setelah itu kita akan melihat proses pencernaan makanan melalui video yang saya bagikan. Bentar ya. Baiklah, sudah lebih dari 5 menit kalian diskusi. Apa yang kalian dapat dari diskusi ini? Pada usus halus itu ada berapa enzim yang membantu? Nah, dengarkan ya. Di dalam usus halus, nah itu ada enzim enterokinase, enzim maltase, laktase, sukrase, peptidase, dan lipase. Masing-masing enzim ini fungsinya berbeda-beda. Pada enzim enterokinase yaitu berfungsi mengubah trypsinogen menjadi tripsin yang digunakan dalam satu saluran pankreas. Kalau enzim maltase mengubah maltosa menjadi glukosa, sedangkan enzim laktase mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Kemudian enzim sukrase mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian peptidase mengubah polipeptida menjadi asam amino, dan enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dalam enzim ini membantu mengubah untuk penyebaran energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan misalnya gini, kita makan 4 sehat 5 sempurna, katakan ada ikan, tahu, sayur, misalnya sayur sama susu, itu kan dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Nah, setelah itu itu kan sudah termasuk sehat ya, sudah termasuk sehat. Nah, itu kan pasti ada zat-zat yang tidak yang tidak diterima tubuh, misalnya lemak jenuh pada penggorengan tempe atau tahu, apakah minyaknya itu keruh atau gimana, itu kan tidak dibutuhkan oleh tubuh ya. Nah, itu dibuang. Nah, dibuang itu melalui daripada usus besar gitu ya. Usus besar itu membentuk huruf U, jadi kayak gini ya. Ya, karena tadi saya bilang usus halus itu berada di dalam gini, sedangkan di luarnya sini ada usus halus, jadi kayak huruf U gitu, melingkar gini. Nah, itu di dalamnya ada usus halus begini ya. Misalnya usus halus seperti ini. Ini misalnya ini lambung.
di kok belum sakit. Nah, lambung, maaf ya agak saya ulangi lagi. Nah, ini namanya usus besar. Nah, ini nyambung ke sini, nanti ini juga nyambung ke sini. Nah, yang ini namanya usus besar. Di dalamnya ini usus halus. Nah, sebelahnya sini ada hati atau pankreas, liver ya gitu maksudnya. Oh iya, tadi kita kelewatan satu ya, hati atau pankreas. Ada yang tahu itu dia penghasil apa? Empedu. Hati atau empedu menghasilkan apa? Dalam hati atau pankreas, hati yang biasa disebut pankreas atau empedu itu menghasilkan cairan yang dibutuhkan selama proses pencernaan sebelum masuk ke usus halus tadi. Yang menghasilkan empedu berfungsi memproduksi enzim pencernaan yang mencerna karbohidrat. Nah, itu tadi gini ya teman-teman ya, kita habis makan makanan itu yang mengandung lemak, karbohidrat, terus protein, lemak yang bagus ya untuk pertumbuhan, maksudnya untuk energi. Nah, itu diserap oleh siapa? Maksudnya ditampung oleh hati. Nanti kan nyerapnya kan kayak ada sel-sel yang nyerap gitu, jadi kayak ada sel yang diam gini, nanti dia dapat sinyal ini kamu bawa kayak gitu, kayak sel-sel darah. Nah, itu kan gitu. Makanya kalau orang yang sakit di trombositnya turun atau apa, itu jumlah darah, sel darah merah itu kurang. Karena apa? Karena kurang makan atau kurang cairan ya, gitu. Jadi sel darah merah dalam tubuh kita itu banyak, berjuta-juta, beribu-ribu juta. Nah, beda lagi ya, usus besar ini ukurannya jauh lebih pendek daripada usus halus. Berapa ukurannya Bu? Ukurannya 5-6 meter. Karena dia cuma pembungkus. Jadi, paham ya maksud saya ya? Bisa bayangkan misalnya itu ini usus halus. Nah, dia ini dibungkus oleh usus besar, tapi kayak gini loh, kayak misalnya gini. Nah, ini usus halus. Nah, yang menyelimuti ya. Kalian ada yang pernah makan usus ayam? Jika kalau usus ayam masih mentah, itu bisa dilihat kalau teksturnya yang halus atau yang agak kayak nggak keras, pokoknya ini ada usus ayam yang bolongannya gede, padahal yang bolongannya gede itu termasuk usus besar. Kalau bolongannya kecil, kemungkinan itu usus halus. Nah, di usus besar ini ada 3 bagian, yaitu sekum, kolon, dan rektum. Rektum ini adalah lubang sebelum anus ya teman-teman. Sekum adalah kantung bagian awal usus besar. Area ini menyalurkan hasil pencernaan makanan yang telah diserap dari usus halus menuju usus besar. Jadi pada sekum itu menyerap makanan yang berasal dari usus halus. Jadi sekum itu di awalnya usus besar. Jadi waktu habis dari terowongan usus halus, makanan ini di usus besar. Nah, usus besar pada terowongan pertama masuk ke sekum. Sekum ini menyerap makanan lagi gitu. Jadi gini ya, habis makan ke sini, ke lambung diserap. Terus ada sisa kan ya, kan kalau sudah dibuang ke usus halus berarti itu sisa. Lah sisanya itu dicerna usus halus, masih bisa dicerna. Terus habis diserap di usus halus, dibawa lagi ke usus besar.
di dalam usus besar, kan sudah dibuang di usus besar, berarti itu kan sisa. Waktu sisa di usus besar itu, waktu sisa ini ya, itu kan pembuangan. Waktu pembuangan itu kan diserap lagi oleh usus besar, dicari lagi zat-zat yang masih bisa untuk mencerna tubuh, yang bisa untuk yang masih bisa dibutuhkan gitu. Jadi habis dari lambung dibuang ke usus halus, dibuang ke usus besar. Nah, pas waktu buang ini diserap lagi, akhirnya kalau nggak bisa sudah ke usus ini, usus bagian kanan, usus bagian sini, atau yang biasanya di apa ya namanya ya, apa ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu tidak teman-teman? Nah, ini ya bentuknya usus besar. Nah, di sini itu usus halus ya, ini tuh usus halus, dalamnya itu usus halus. Nah, kan diserap di sini, pluk, numpuknya di sini, numpuknya itu di sini. Jadi kalau mau ini udah full, udah penuh, dia akan keluar dan jadi fases atau air mani gitu. Nah, ini ya. Nah, ini namanya usus halus, yang ada di dalam ini namanya usus halus. Sedangkan yang di luar sini namanya usus besar. Usus besar ini ditampungnya di dalam sini. Saya tadi bilang di sini. Nah, kalau ini sudah full, nah keluar ini ke rektum. Nanti keluarnya melalui anus. Gitu, teman-teman. Sudah, saya cukup sudah di sini. Rektum itu tempat penampungan ya, bukan untuk tempat mengeluarkan. Rektum itu penampungan yang berada di ujung sendiri, yang saya tadi bilang ujung sendiri. Nih, ya, sini. Itu penampungan. Anus itu tempat kalian untuk membuang fases. Kalau misalnya mengalami fases agak, misalnya fases gimana ya, agak keras keluarnya, gimana ini nggak bisa keluar, itu karena makanan yang kalian makan itu tidak banyak mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Misalnya tidak mengandung serat gitu, jadi waktu keluar itu agak susah. Banyak juga makan vitamin, apalagi kalian dalam masa pertumbuhan gitu teman-teman. Setelah itu kita akan membahas gangguan pada pencernaan. Selain itu, ada gangguan-gangguan pencernaan lainnya. Yang pertama adalah diare. Nah, diare ini disebabkan apa? Diare itu fases yang apa ya namanya ya? Fases itu bentuknya cair gitu. Atau sebut kita dalam sehari-hari itu mencret. Ya, mencret.
Nah, diare ini tuh disebabkan oleh apa sih, Bu? Kayak gitu. Ini tuh beragam, mulai dari konsumsi makanan yang biasanya diare itu dari makanan yang udah terkena bakteri atau parasit. Jadi kalau nggak sehat, misalnya kayak saus gitu. Jadi kalau misalnya mengkonsumsi saus itu boleh, tapi kalau misalnya berlebihan itu dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti diare tadi, salah makan, pedas gitu, terlalu masam. Jadi keadaan orang itu berbeda-beda, ada yang suka pedas, ada yang nggak suka, ada yang gimana gitu ya. Terus ada ini, yang kedua ada ma. Ma itu biasa terjadi di organ mana teman-teman, ada yang bisa menjawab? Ya, biasa terjadi di lambung. Gejala itu muncul itu kayak mual gitu, sebagian mah. Kalau misalnya udah lapar, nggak dikasih makan, terus kayak males makan juga, udah waktunya makan tapi tidak makan, jadi males, maka menghasilkan ma. Yang kemudian ada sembelit. Sembelit dimana ini kondisi menunjukkan susah untuk buang air besar. Biasa disebabkan oleh apa, Bu? Itu biasa disebabkan oleh orang yang kurang makan makanan yang mengandung serat, vitamin gitu. Orang-orang yang tidak suka buah atau sayur, nah itu biasanya terkena sembelit. Biasanya makan itu cuma nasi sama lauk, nasi sama lauk, nasi sama lauk boleh, tapi asalkan itu kan mineral itu kan kebutuhan kita untuk melancarkan proses pencernaan. Jadi waktu pembuangan itu agar tidak susah gitu. Kemudian ada apa lagi? Ada batu empedu. Coba dibaca batu empedu itu kenapa? Nah, batu empedu adalah tumpukan material keras yang berbentuk di kantung empedu. Kantung empedu itu berada di mana, Bu? Ada di dalam organ apa? Ginjal. Nah, ginjal itu bukan proses pencernaan ya, ginjal ini termasuk organ, salah satu organ yang melangsungkan proses pencernaan juga seperti hati tadi. Jadi kalau itu kan proses pencernaan itu kan gini ya teman-teman, habis makan, minum, makanannya diserap oleh organ ini, terus minumnya nanti diolah oleh ginjal gitu misalnya, nanti sisanya menjadi air pipis kalian. Nah, batu empedu ini bisa berbentuk cairan yang terlalu mengandung banyak kolesterol dan limbah sisa metabolisme yang dikelola oleh tubuh. Nah, adanya batu dalam kantung empedu dapat menyebabkan nyeri hebat pada perut bagian kanan atas. Nah, pengobatannya bagaimana? Bisa dilakukan dengan minum obat, minum apa, dan bisa dilakukan secara operasi. Ngeri ya, sampai operasi kayak gitu, pengobatannya sangat mahal. Terus yang terakhir ada ambeien. Ambeien itu disebabkan oleh apa sih? Nah, ambeien itu adalah peradangan pada pembuluh darah di sekitar saluran cerna atau anus. Biasanya ambeien itu kayak duduk itu nggak nyaman, dan itu biasanya ada benjolannya di anusnya, itu ada benjolannya atau wasir. Biasanya itu gangguan itu pada kayak sembelit ya, dari itu tadi diare, sembelit. Nah, waktu kalian buang fases, kalian mengenjan terlalu keras sampai terlalu berdarah. Nah, itu biasanya yang bisa menyebabkan timbulnya penyakit ambeien. Hasilnya punya jadi nggak punya. Setiap orang juga punya, tapi kalau misalnya kita bisa menjaga kesehatan kita, makan makanan sehat dan bergizi, kita bisa menghalau penyakit itu datang. Selain itu juga banyak sih penyakit-penyakit lainnya, seperti kayak IBD atau luka melepuh di dalam saluran cerna, ada usus buntu kayak gitu. Nah, selanjutnya pelajaran ini saya lanjutkan dengan menggunakan media, mulai dari mulut tadi ya.
Oh iya, kalian bentuk kelompok untuk diskusi ya. Nah, diskusinya itu mengenai proses pencernaan. Seperti yang saya bilang, enzim apa saja yang ada di organ yang membantu proses pencernaan. Minggu depan bisa dipresentasikan ya. Satu kelompok isi 5 orang aja. Nah, kelihatan ya? Kelihatan? Ini namanya organ mulut. Sebentar saya masukkan. Ya. Organ mulut. Dimana ini adalah gigi seri yang ada nampak di depan ini. Ini ada lidah dan ini ada uvula yang biasanya kita kayak gini biasanya kelihatan. Nah, itu namanya uvula. Nah, ini di sini, ini bagian atas itu namanya langit-langit lunak. Kalau biasanya kita tekan gini itu lunak atau kayak geli-geli gitu ya rasanya ya. Nah, ini namanya tonsil atau amandel. Sini ya, sebelah ini, sebelah uvula. Dalam mulut ini ada gimana tadi? Dalam mulut ini terjadi proses pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh air liur. Nah, yang gigi tadi berfungsi untuk mengunyah makanan dan dibantu oleh enzim amilase. Gitu. Air liur itu berperan penting ya. Kemudian ada kerongkongan. Nah, saya tadi bilang ya, kerongkongan itu ada 2. Maksudnya 2 itu gini loh. Yang satu masuk lambung, yang satu buat pernafasan. Ini yang buat masuk lambung itu mana? Ini ya. Nah, ini faring. Faring itu yang buat pernafasan. Ini ya. Ini yang kerongkongan di sini. Trakea itu yang buat ini laring. Tuh. Buat masuknya udara ke paru-paru. Jadi selama di kerongkongan itu makanan itu terjadi gerak peristaltik yang sebelumnya saya jelaskan tadi ya. Gerakan mendorong makanan menuju lambung. Sip. Habis dari kerongkongan kemana ya teman-teman? Ada yang tahu enggak? Benar sekali, ke lambung. Nah, ini lambung. Ini ya. Ini namanya hati. Ini kantong empedu. Kantong empedu itu berwarna hijau kebiruan. Biasanya kantong empedu pada ikan itu, biasanya dalam organ ikan itu rasanya pahit. Rasanya pahit. Tapi kalau manusia ini bisa menghasilkan enzim yang membantu proses pencernaan. Ya tadi. Setelah itu masuk ke usus halus dan usus besar. Usus halus ada di dalam ini, usus besar. Ada duodenum, jejunum, dan ileum.
duodenum merupakan usus 12 jari, jejunum merupakan usus kosong, dan ileum merupakan usus apa? Ada yang tahu? Tadi yang saya jelaskan usus apa? Ada yang tahu tidak? Tadi usus kosong dan usus ini namanya usus ileum merupakan usus penyerapan. Setelah itu masuk ke usus besar. Usus besar itu yang pinggir-pinggirnya sini ya. Saya perjelas lagi. Usus besar. Dalam usus besar ini ya. Nah, di sini itu penyerapan sini ya. Penyerapan makanan dari usus halus. Berarti sini. Ini masuknya makanan dari usus halus itu dari sini. Jadi arahnya tuh gini. Sini sampai rektum. Gitu sampai rektum, ini terakhir rektum ya, rektum ya, itu terakhir masuk situ. Kemudian akan kalau rektumnya udah penuh langsung masuk ke anus yang kalian buang kalau kalian udah merasa kenyang atau sakit perut gitu. Apakah ada yang kalian tanyakan selama pelajaran ini? Saya kira saya cukup sampai di sini untuk menjelaskan, karena selanjutnya saya akan menerangkan video proses pencernaan makanan. Nah, proses pencernaan makanan ini kalian buat kelompok 1-5 orang. Kalau nggak cukup, ini kalau misalnya muridnya ada berapa orang? 32. Berarti 4 orang aja ya, berarti ada 8 kelompok gitu. Jadi masing-masing kelompok ini membantu menemukan enzim-enzim yang ada yang membantu selama proses pencernaan makanan. Seperti kayak di lambung ada enzim pepsin dan asam klorida yang dapat membantu apa gitu. Waktu di usus halus ada enzim enzim apa? Ada yang tahu? Dalam usus halus ada enzim apa? Ada enzim lipase, amilase, dan maltase. Nah, itu kalian cari di dalam mulut ada apa aja, usus halus, usus besar. Nah, itu enzim-enzim itu bisa kalian cari di buku kalian, di media-media apapun. Sekiranya itu yang saya dapat sampaikan pada pertemuan hari ini ya, teman-teman. Nah, apakah ada yang ditanyakan melalui proses pencernaan ini, atau masih kurang bingung atau gimana? Tuh. Oh iya, saya ada satu pertanyaan buat kalian. Bagaimana sih cara menjaga organ kita supaya tetap sehat, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu? Ada yang bisa membantu menjawab? Silakan angkat tangan, nanti ada poin tersendiri buat kalian. Ya, jadi cara menjaga organ itu bisa melalui makanan yang kita konsumsi, menjaga kebersihan, tidak jajan sembarangan. Itu bisa membuat kalian jauh dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Selain itu, kalian juga berolahraga.
gitu, biar lemak itu tidak banyak, lemak jenuh itu bisa membuat stroke ya. Saya ada sedikit cerita. Saya dulu pernah mengalami asam lambung itu karena bukan malas makan sih, lebih ke telat makan. Sedikit bercerita ya saya ya tentang pengalaman saya. Jadi waktu itu, waktu saya kuliah semester 2, saya mengalami asam lambung itu karena saya jarang makan. Karena kan kesibukan untuk belajar, untuk menugas itu bisa dibilang sangat sibuk. Jadi waktu makan itu hampir saya sebelum tidur, cuma 1 kali itu, dan itu tidak boleh tidur ya teman-teman ya, karena itu bisa membahayakan lambung kalian, apalagi kalian yang dalam masa pertumbuhan. Selain itu emah juga saya pernah, waktu itu bagian ulu hati sini itu sakit sekali. Nah itu karena apa? Karena dia tidak ada asupan makanan, dia tidak ada makanan yang dapat diolah, sedangkan dia waktunya untuk bekerja. Jadi organ itu ada jam operasionalnya. Waktu jam misalnya dimulai pada pukul 12 malam, itu organ udah tidur, nggak boleh ada beraktivitas, apalagi yang berat-berat, apalagi kalian yang bergadang atau apa gitu ya, itu nggak boleh sih sebenarnya ya, nggak boleh. Terus sampai itu waktu jam 12 dini hari sampai pukul, sampai kalian bangun kalau jam 9 itu salah besar, kalian harus bangun pagi, minimal sholat subuh gitu. Nah itu kan organ udah bangun, kalian bisa minum air putih beberapa tegukan, itu bisa menyegarkan organ-organ kalian supaya bisa bekerja secara maksimal pada waktu siang hari nanti. Setelah itu pukul 7 sampai 10 siang itu adalah waktu yang digunakan untuk sarapan, untuk mengisi makanan, untuk mendapatkan energi gitu. Jadi kalau lebih dari itu ya pasti ada akibatnya tersendiri bagi organ itu, apalagi untuk orang yang punya penyakit mah, lambung atau apa gitu ya. Lebih baik makan walaupun sedikit, penting perut terisi. Waktu siang juga gitu, waktu siang juga dikasih makan lagi. Kalau udah lapar dikasih makan nggak apa-apa, lapar makan, tapi ada batasannya juga ya teman-teman. Batasannya itu kayak gimana ya, agar bisa kayak biar nggak kekenyangan gitu. Kalau kekenyangan kan menyebabkan malas, ngantuk. Nah itu yang membuat kalian jadi tidak sehat, karena malas udah kenyang, malas ngantuk udah diam, tidak bisa apa-apa, cuma kalian bisa tidur terus, nanti kalian banyak lemak tambah gendut. Nah nanti itu bisa menyebabkan penyakit seperti stroke atau kelumpuhan gitu, karena tidak ada gerakan untuk mendorong sehat. Harus olahraga rutin gitu buat kalian. Nah sistem pencernaan ini juga penting kalian pelajari, karena ini juga kalian juga tahu bagaimana sih proses pencernaan itu, mulai dari mulut sampai menjadi fases kayak gitu. Nah ada yang tahu nggak kenapa fases itu warnanya berbeda-beda? Ada yang warnanya kuning, itu kan fases yang kita keluarkan itu kan mesti berwarna kuning ya. Apakah ada yang tahu kenapa penyebabnya? Saya kasih waktu 2 menit untuk kalian menjawab ya. Ada yang tahu? Nah
Ada yang bisa menjawab? Fases berwarna kuning pada kalian saat BAB atau buang air. Nah, itu bisa ditimbulkan oleh asam lambung, itu asam klorida tadi HCl yang tadi kita bahas. Nah, itu dan enzim-enzim yang membantu dalam proses pencernaan, dan itu dapat membuat apa ya namanya ya, membuat fases kita berwarna kuning gitu. Jadi kalau gini, fases yang berwarna, misalnya fases air kencing ya, kok berwarna kuning gitu. Nah, itu tandanya dia kekurangan mineral atau kita kurang minum dalam sehari-hari, itu kita kurang minum. Jadi bisa saja kita kelelahan sampai nggak minum, sampai lupa segala hal. Nah, itu perlu dirubah gitu ya teman-teman. Selain itu ada fases kayak berwarna kuning itu kan tergantung apa yang kalian makan gitu. Udah ya, cukup sampai sini. Sekian dari saya, terima kasih. Penutup pelajaran hari ini saya beri menonton video sebelumnya buat bahan besok untuk presentasi ya, untuk presentasi enzim yang ada di organ sistem pencernaan. Misalnya dalam mulut ini ada apa gitu, misalnya enzim apa, misalnya kan secara kimiawi. Nah, itu kan pasti ada enzim. Nah, air liur ini termasuk enzim yang dapat membantu melunakkan makanan dan bisa untuk apa gitu. Terus di ini kerongkongan ada apa gitu, dijelaskan secara singkat saja. Kerongkongan ada apa gitu, gerak peristaltik yang mendorong makanan menuju lambung. Terus di lambung ada enzim apa saja yang membantu pencernaan. Ada enzim pepsin, ada asam lambung yang dapat membantu proses pencernaan untuk menuju ke usus halus. Sebelum ke usus halus, ke organ hati. Ini kan hati, ini lambung bawah gitu ya, tapi duluan lambung. Tapi sedatar gini loh, dacar gitu. Udah ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, kalau ada yang tidak paham dengan tugasnya bisa tanya saya langsung atau tanya ke teman-teman atau bisa japri saya. Saya kira udah cukup sampai sini saja pertemuan kita. Semoga kalian sehat selalu, diberi kelancaran agar bisa mengikuti pelajaran saya sebelum UAS berakhir gitu ya teman-teman. Jaga kesehatannya. Saya pamit undur diri. Mohon maaf jika saya ada salah kata dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Gia Academy YouTube channel. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Saat kita makan, kita pasti memproses makanan dari makanan utuh menjadi potongan, serpihan kecil, hingga makanan terurai menjadi bentuk zat yang bisa dicerna oleh tubuh. Nah teman-teman, rangkaian proses mengolah makanan tadi akan membentuk sistem yang disebut sistem pencernaan. Jadi di video kali ini kita akan belajar sistem pencernaan makanan. Ikuti terus videonya ya. Jadi sistem pencernaan merupakan proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana yang melibatkan organ-organ dan kelenjar-kelenjar pencernaan.
Proses pencernaan makanan pada manusia dibedakan menjadi dua, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis merupakan pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi bentuk halus dengan bantuan gerakan alat-alat pencernaan seperti gigi dan lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Proses pencernaan manusia melibatkan alat-alat pencernaan berikut: rongga mulut, kelenjar ludah, kerongkongan atau esofagus, lambung, hati, kantong empedu, pankreas, usus besar, usus halus, usus buntu atau appendix, dan anus. Semua alat pencernaan tadi dibedakan menjadi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang memproses makanan dengan cara mengunyah, menelan, dan mencampur makanan dengan zat-zat di dalam organ pencernaan. Sedangkan kelenjar pencernaan adalah alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan kimiawi. Kita akan membahas organ dan prosesnya satu persatu. Inilah organ-organ dalam saluran pencernaan: rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yuk kita bahas. Kita mulai dari rongga mulut. Di dalam rongga mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Mulut terdiri dari bagian-bagian berikut: langit-langit, uvula atau daging yang menempel di langit-langit, tonsil atau amandel, lidah, gigi geraham atau molar ketiga, 2, dan 1, premolar kedua dan 1, gigi seri atau incisivus sentral dan lateral, dan gigi taring atau caninus. Jadi, bagian-bagian dalam rongga mulut dapat dikelompokkan menjadi gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Kita bahas bagian mulut yang pertama, yaitu gigi. Gigi merupakan alat pencernaan mekanis yang berfungsi memotong makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil sehingga enzim-enzim pencernaan dapat mencerna makanan dengan lebih cepat dan efisien. Berdasarkan bentuknya, gigi manusia terdiri dari gigi seri berfungsi untuk memotong makanan, gigi taring untuk mengoyak dan merobek makanan, gigi geraham, premolar, dan molar untuk mengunyah makanan. Dan beginilah struktur gigi kita. Secara umum, gigi terdiri dari 3 bagian, yaitu mahkota gigi, bagian gigi yang tampak dari luar, leher gigi, bagian gigi yang terlindung di dalam gusi, dan akar gigi, bagian gigi yang tertanam di dalam rahang. Bagian terluar gigi dilapisi email yang merupakan struktur terkeras dari tubuh. Di bawah lapisan email terdapat tulang gigi atau dentin. Bagian dentin yang masuk ke rahang dilapisi semen. Gigi kita tertanam di dalam gusi agar gigi tetap berada di posisi yang sesuai. Di bagian dalam gigi terdapat sumsum gigi atau pulpa yang berisi pembuluh kapiler, arteri, vena, dan jaringan syaraf. Dan pada bagian dasar gigi terdapat celah akar dan tulang karang. Bagian mulut berikutnya, lidah. Lidah tersusun atas otot lurik dan permukaannya dilapisi dengan lapisan epitelium yang mengandung banyak kelenjar lender atau mukosa. Pada permukaan lidah terdapat saraf-saraf atau reseptor perasa yang dapat merespon rasa di tempat yang berbeda. Rasa manis pada bagian ujung lidah, asin pada bagian tepi depan, asam lidah bagian tepi belakang, dan rasa pahit lidah bagian belakang atau pangkal lidah. Lidah berfungsi untuk membantu mencampur dan menelan makanan, mempertahankan makanan agar berada di antara gigi-gigi atas dan bawah saat makanan dikunyah, sebagai alat pengecap makanan karena mengandung banyak reseptor pengecap atau perasa, mencampur dan mengaduk makanan dengan ludah, mendorong makanan masuk ke esofagus. Selanjutnya, kelenjar ludah. Kelenjar ludah disebut juga dengan glandula salivalis. Kelenjar ludah berfungsi menyekresikan saliva atau air liur yang mengandung enzim pitialin. Enzim ini dapat mengubah amilum menjadi maltosa. Air liur berfungsi untuk membasahi makanan, mencegah mulut dari kekeringan, membunuh mikroorganisme, dan bertindak sebagai buffer atau penyangga pH.
Ada 3 macam kelenjar ludah, kelenjar parotis di dekat telinga, kelenjar sublingualis di bawah lidah, kelenjar submandibularis di bawah rahang. Nah teman-teman, itulah bagian-bagian yang ada di dalam rongga mulut kita. Organ pencernaan kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran sempit berbentuk pipa dan panjangnya lebih kurang 25 cm yang berfungsi sebagai jalan makanan dari mulut menuju lambung. Pada saluran pencernaan bagian atas terdapat faring atau rongga tekak. Faring merupakan daerah percabangan menuju rongga hidung, kerongkongan, dan tenggorokan. Faring dilengkapi epiglotis yang dapat membuka dan menutup. Dalam keadaan biasa, epiglotis akan selalu terbuka. Ketika makanan masuk, epiglotis menutup faring sehingga makanan masuk ke dalam kerongkongan. Kerongkongan terdiri dari 1/3 otot lurik dan 2/3 otot polos, dan dindingnya tersusun atas epitel pipih berlapis. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerak kontraksi dan relaksasi otot polos yang mendorong makanan menuju lambung. Gerak peristaltik menghasilkan makanan berbentuk gumpalan yang disebut bolus. Jadi pada kerongkongan terjadi pencernaan secara mekanis. Bagian dalam kerongkongan senantiasa basah oleh cairan yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar yang terdapat pada dinding kerongkongan untuk menjaga agar bolus menjadi basah dan licin sehingga mudah bergerak menuju lambung. Organ pencernaan berikutnya adalah lambung. Lambung atau ventriculus adalah kantung makanan yang merupakan saluran pencernaan yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Lambung terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian atas kardiak, bagian tengah yang membulat fundus, dan bagian bawah pilorus. Lambung memiliki struktur berikut: kardiak, bagian lambung atas dekat jantung; fundus, bagian lambung tengah yang membulat; pilorus, bagian lambung bawah dekat usus. Rugae adalah membran mukosa berbentuk lekuk-lekuk yang berfungsi melindungi dinding lambung dari abrasi asam lambung. Sphincter esophageal, yaitu katup yang menjaga agar makanan yang masuk tetap berada di lambung. Sphincter pylorus, yaitu katup yang menjaga makanan agar tidak keluar sebelum pencernaan selesai. Seperti yang kita bahas sebelumnya, di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi karena adanya gerakan peristaltik akibat kontraksi otot lambung yang mengakibatkan bolus tercampur dan teraduk menjadi bubur atau kim. Pencernaan kimiawi terjadi dengan bantuan getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar yang terletak di dinding lambung di bawah fundus. Dinding lambung mengandung sel-sel kelenjar yang berfungsi menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung zat-zat berikut: asam lambung atau HCl, berfungsi mematikan bakteri yang terdapat dalam makanan, mengubah sifat protein, merangsang keluarnya sekretin, merangsang keluarnya hormon kolecisstokinin yang merangsang empedu agar mengeluarkan getahnya, dan mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Enzim pepsin berfungsi merombak protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi mengaktifkan kaseinogen menjadi kasein, dan hormon gastrin berfungsi merangsang sekresi getah lambung. Organ pencernaan keempat yaitu usus halus. Usus halus adalah saluran berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 6-8 meter dan lebar 25 mm. Pada usus halus terjadi pencernaan kimiawi. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, ileum atau usus penyerapan. Mari kita bahas satu persatu. Usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan dengan enzim-enzim. Terdiri dari 2 saluran, yaitu kantong empedu berisi cairan empedu yang dihasilkan oleh hati yang berguna untuk mengemosi lemak, dan pankreas menghasilkan getah pankreas yang bersifat basa dan mengandung beberapa jenis enzim seperti amilase, tripsin, dan lipase. Enzim yang dihasilkan oleh saluran pankreas memiliki fungsi sebagai berikut. Amilase berfungsi mengubah zat tepung menjadi gula. Tripsinogen diaktifkan oleh enzim enterokinase menjadi tripsin. Tripsin mengubah protein menjadi peptida dan asam amino.
Lipase mengubah trigliserida atau lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Jadi di usus 12 jari yang berlangsung adalah pencernaan kimiawi ya. Berikutnya, usus kosong. Di dalam usus kosong, makanan mengalami pencernaan kimiawi oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pada dinding usus. Enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar yang terdapat di dinding usus antara lain, enterokinase mengaktifkan tripsinogen yang dihasilkan pankreas, laktase mengubah laktosa menjadi glukosa, erepsin mengubah pepton menjadi asam amino, maltase mengubah maltosa menjadi glukosa, disakarase mengubah disakarida menjadi monosakarida, peptidase mengubah polipeptida menjadi asam amino, sukrase mencerna sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, dan lipase mengubah trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak. Usus penyerapan. Di usus penyerapan terdapat banyak lipatan atau lekukan yang disebut villi atau jonjot usus. Villi berfungsi memperluas permukaan usus sehingga proses penyerapan zat makanan akan lebih sempurna. Zat makanan berupa glukosa, asam amino, vitamin yang larut dalam air atau B dan C, mineral dan air akan diserap oleh kapiler darah dalam villi, kemudian diangkut menuju hati melalui pembuluh darah. Sedangkan zat makanan berupa asam lemak, gliserol, dan vitamin yang larut dalam lemak atau ADEK akan diangkut melalui pembuluh kil, yaitu pembuluh getah bening limfa. Sebagai organ penyerapan makanan, dinding usus halus memiliki struktur berikut. Lekukan pada bagian luar yang disebut villi untuk memperluas bidang penyerapan. Di dalamnya terdapat enterosit yang merupakan sel epitel silindris yang menyerap sari-sari makanan, sel goblet, sel yang berfungsi untuk menghasilkan getah usus, pembuluh darah, pembuluh limfa, dan membran mukosa pada bagian dasarnya. Organ pencernaan kelima adalah usus besar atau kolon. Usus besar memiliki panjang lebih kurang 1 meter yang terdiri atas kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens. Di antara usus halus dan usus besar terdapat sekum atau usus buntu. Pada ujung sekum terdapat tonjolan kecil yang disebut appendix atau ubah cacing yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Bagian akhir usus besar disebut rektum dan terdapat lubang pembuangan yang disebut anus. Usus besar berfungsi untuk membentuk massa feses atau kotoran, mengatur kadar air, garam mineral, dan zat berguna yang tersisa pada feses, sebagai tempat terjadi pembusukan sisa makanan menjadi feses oleh bakteri Escherichia coli. Bakteri ini juga menghasilkan vitamin K dan vitamin B12. Organ pencernaan terakhir adalah anus. Bagian akhir usus besar disebut rektum dan di sini tidak lagi terjadi penyerapan air. Rektum dapat berkontraksi sehingga menimbulkan defekasi. Defekasi adalah proses pengeluaran zat sisa pencernaan melalui anus. Kontraksi rektum dapat menyebabkan refleks gastrokolik yang dapat dilakukan secara sadar dan otot pencernaan akan berkontraksi sehingga feses terdorong keluar. Oke teman-teman, sampai di sini berarti kita sudah membahas semua organ saluran pencernaan. Mulai dari makanan di dalam rongga mulut, disalurkan melalui kerongkongan, makanan dicerna di lambung, diserap oleh usus halus, dan diproses dalam usus besar hingga terakhir bermuara di anus. Bisa dipahami ya? Alat pencernaan selanjutnya adalah kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan merupakan alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan kimiawi. Kelenjar pencernaan terdiri dari kelenjar ludah, kelenjar hati, kelenjar pankreas, kelenjar lambung, dan kelenjar usus halus. Nah, karena kelenjar ludah, lambung, dan usus halus sudah kita bahas sebelumnya, maka kita akan melanjutkan pembahasan hanya pada kelenjar pankreas dan hati. Pertama, kelenjar pankreas. Pankreas memiliki kelenjar eksokrin berupa sel asiner yang menghasilkan getah pankreas. Getah pankreas ini mengandung natrium bikarbonat. Sebagai kelenjar pencernaan, pankreas menghasilkan enzim-enzim berikut: amilase yang mengubah amilum menjadi glukosa, lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol,
dan tripsin mengubah protein menjadi senyawa asam amino. Kedua, kelenjar hati. Hati adalah organ tubuh dengan kelenjar eksokrin berupa kantung empedu yang menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu atau bilus adalah cairan berwarna kuning kecoklatan yang mengandung air, garam empedu sebagai pengemulsi lemak, bilirubin hasil dari perombakan eritrosit, dan kolesterol atau lipid. Cairan empedu ini berfungsi untuk pembuangan sisa metabolisme perombakan eritrosit, pembuangan kolesterol berlebihan, pengumulsi lemak. Sebagai kelenjar pencernaan, hati berperan dalam proses metabolisme karbohidrat dan protein. Selain itu, hati juga mengatur kadar glukosa dan asam amino dalam darah. Kelebihan asam amino tidak disimpan dalam tubuh, melainkan oleh hati akan diproses menjadi karbohidrat dan lemak. Nah, teman-teman, inilah keseluruhan enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan kita dan fungsinya. Enzim pitialin yang dihasilkan oleh kelenjar ludah, enzim pepsin, renin, dan amilase yang dihasilkan oleh lambung. Amilase juga dihasilkan kelenjar pankreas bersama enzim lipase dan tripsin, dan usus halus menghasilkan banyak enzim diantaranya laktase, sukrase, dan maltase. Sampai di sini, teman-teman bisa memahaminya ya. Agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Soal pertama, diberikan gambar saluran pencernaan, kita diminta menentukan organ pencernaan yang menghasilkan asam klorida dan natrium bikarbonat. Untuk menjawabnya, kita perlu tahu nama organ yang ditunjukkan oleh huruf dan fungsinya masing-masing. Huruf P adalah hati yang menghasilkan cairan empedu, Q lambung menghasilkan asam klorida, enzim pepsin, renin, dan hormon gastrin. R adalah pankreas, memproduksi getah pankreas yang mengandung natrium bikarbonat. S usus besar, dan T adalah usus halus yang menghasilkan beberapa enzim. Jadi, organ yang menghasilkan asam klorida dan natrium bikarbonat adalah lambung dan pankreas. Ditunjukkan oleh huruf Q dan R. Jawaban yang benar adalah C. Soal kedua, menanyakan zat yang menghambat kerja enzim pitialin di lambung. Kita tahu enzim pitialin terdapat pada air ludah. Enzim ini disekresikan oleh kelenjar ludah. Fungsinya mengubah amilum menjadi maltosa. Enzim pitialin di dalam mulut bekerja pada pH netral atau sama dengan 7. Saat masuk ke dalam lambung, enzim ini akan terganggu kerjanya karena lambung menghasilkan asam klorida yang memiliki pH asam atau kecil dari 7. Sedangkan enzim harus bekerja sesuai dengan pH-nya. Jadi, enzim pitialin dihambat kerjanya oleh asam klorida atau HCl di dalam lambung. Jawaban yang tepat adalah A. Soal terakhir, terdapat beberapa pernyataan kita diminta menentukan peristiwa yang terjadi dalam usus besar. Sebelumnya, kita sudah membahas bahwa di dalam usus besar terjadi proses pembusukan sisa makanan menjadi feses oleh bakteri Escherichia coli. Bakteri ini juga menghasilkan vitamin K dan vitamin B12. Selain itu, juga berlangsung proses pengaturan kadar air dan mineral pada sisa makanan. Jadi, usus besar melakukan proses yang ditunjukkan oleh nomor 2, 4, dan 5. Sedangkan peristiwa nomor 1 dilakukan di lambung dan nomor 3 terjadi di usus halus. Jawaban yang benar adalah E. Oke teman-teman, berarti di video kali ini kita sudah membahas semua alat-alat pencernaan berupa organ pencernaan, tempat berlangsungnya peristiwa pencernaan, terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kelenjar pencernaan merupakan alat pencernaan yang menghasilkan enzim seperti kelenjar ludah, hati, pankreas, lambung, dan usus halus. Bisa dipahami ya? Demikianlah pembahasan kita tentang sistem pencernaan. Jangan lupa tonton terus video-video terbaru di channel kita ya. Sampai jumpa di video berikutnya.